Halo semuanya, kembali lagi di channel Zuales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan Yamaha Aerox 155 dengan Yamaha NMAX 155 terbaru 2024. Kita akan coba bandingkan mana yang lebih baik dari kedua motor ini. Oke teman-teman, jadi sekarang di depan saya sudah ada Yamaha Aerox 155 tipe standar dan NMAX 155 terbaru 2024 di tipe standar, yaitu tipe Neo ya, yang belum Smart Key, warna putih hitam. Jadi untuk harganya sendiri teman-teman, jika kita bandingkan, Yamaha Aerox dibanderol di 27.825.000, sedangkan untuk NMAX tipe Neo ini dibanderol di 32.700.000. Jadi selisihnya kurang lebih sekitar 4,8 jutaan, hampir 5 juta ya dari Yamaha Aerox jika dibandingkan dengan NMAX versi termurah. Oke, langsung saja kita bandingkan desainnya dari bagian depan. Jadi untuk Aerox sendiri desainnya lebih ke sporty dan anak muda banget ya, tampilannya racing look teman-teman jika teman-teman lihat. Nah seperti ini desainnya, sedangkan untuk NMAX dia memang desainnya terkesan agresif dan garang ya. Jadi lebih cocok digunakan untuk touring, menurut saya perjalanan jarak jauh ini pas banget untuk NMAX ya. Nah untuk bagian stangnya, Aerox dia dibalut dengan cover, desainnya lancip seperti ini, runcing. Untuk batok utamanya menggunakan bahan plastik kasar, warna hitam, teksturnya bintik-bintik, ada emblem blue core di sebelah kiri. Sedangkan di bagian tengahnya terdapat visor ya. Nah desainnya segitiga atau runcing seperti ini, menggunakan warna smoke ya. Handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna chrome seperti ini atau silver. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sisi sebelah kirinya. Nah penampakannya dari bagian batok kepalanya seperti ini untuk Yamaha Aerox 155 tipe standar. Sedangkan untuk NMAX sendiri, jika kita lihat dari bagian depan, jadi di area tengahnya di sini terdapat visor atau windscreen ya. Nah menggunakan warna smoke juga, desainnya lebar dan tinggi. Nah jadi memang secara desain ini beda jauh antara Aerox dan NMAX teman-teman. Untuk dudukan plat nomor tepat berada di depan windscreen-nya. Nah menggunakan bahan besi seperti ini ya. Kemudian di bagian bodi depannya sini untuk Aerox, dia plastik kasar di bagian dasinya, warna hitam doff, teksturnya bintik-bintik, ada logo Yamaha 3D, emblem ya di bagian tengah. Di bagian depan dasinya terdapat dudukan plat nomor. Nah di bagian pencahayaan untuk headlampnya sudah LED di Aerox ya. Desainnya dia terpisah antara bagian kiri dan bagian kanannya. Nah seperti ini, terpisah seperti mata. Kemudian di bagian atasnya terdapat DRL yang terputus. Nah warna putih ya, DRL-nya seperti ini terputus. Dia lanjut lagi hingga ke bagian ujung atas. Kemudian untuk bagian fairingnya, nah desainnya sporty di Aerox seperti ini. Posisi sennya ada di bagian fairingnya. Sayang sekali memang masih menggunakan bohlam biasa ya. Jadi belum full LED pencahayaannya di Yamaha Aerox teman-teman. Nah kurang lebih tampilannya seperti ini di bagian pencahayaannya untuk Yamaha Aerox 155. Nah sedangkan jika kita bandingkan dengan NMAX, nah di NMAX untuk pencahayaan sudah full LED, sudah sama sekali tidak ada bohlam. Jadi untuk NMAX sama-sama menggunakan LED, cuman dia bedanya LED projector ya. Jadi ada dua titik atau dua mata di bagian atas dan bagian bawah. Sedangkan di bagian kanan kirinya digunakan untuk DRL. Nah warnanya putih seperti ini. Reflektornya warnanya smoke, jadi tampilannya terkesan garang dan agresif. Nah sennya berbeda dengan Aerox yang posisinya ada di sayap samping. Untuk NMAX sekarang posisinya ada di atas. Jadi sudah menjadi satu dengan reflektor headlampnya. Nah seperti ini ya. Untuk bagian fairingnya tampilannya lebih lebar dan lebih kalem tampilannya. Jadi nggak terlalu runcing-runcing seperti di Aerox ya. Nah dia lebih simple seperti ini, polos. Nah jadi jika kita bandingkan dari bagian depan sisi sebelah kiri, nah kurang lebih perbandingannya seperti ini di bagian pencahayaan dan bodi sampingnya antara Aerox dan NMAX terbaru. Jadi menurut kalian lebih oke yang mana nih? Kalian bakal pilih Aerox atau NMAX? Coba tulis di kolom komen ya. Nah lanjut ke bagian kaki-kaki. Suspensi depannya teleskopik. Nah di Aerox dia punya, ini dia, cover seal shock untuk melindungi seal shocknya dari percikan batu atau kerikil. Sedangkan di bagian fendernya, nah desainnya dia naik ke atas. Kanan kirinya seperti telinga Batman, ada lekukan di bagian tengah. Depannya dia lancip. Kemudian di bagian kuping sampingnya, nah dia tidak sampai bawah, jadi hanya setengah saja. Plastik kasar menggunakan tekstur bintik-bintik seperti ini. Untuk velgnya desainnya berbentuk V ya, nah seperti ini. Di versi standar warnanya hitam. Dengan menggunakan ban depan 110/80, ringnya 14, sudah tubeless ya. Nah tampilannya seperti ini di bagian kaki-kakinya. Sedangkan jika kita bandingkan di Yamaha NMAX,
Untuk Yamaha NMAX suspensinya sama-sama teleskopik, tapi dia tidak ada cover seal shock. Nah, di bagian depannya. Kemudian untuk bagian fendernya justru kebalikan dari Aerox ya. Kalau Aerox tengahnya plastik halus, kupingnya plastik kasar. Nah, kalau di NMAX tengahnya justru plastik kasar ya. Sampingnya plastik halus di bagian kupingnya. Dan kupingnya ini full sampai ke bagian bawah. Nah, memanjang seperti ini. Di bagian tengahnya sama ada coakan ya. Nah, untuk velgnya desainnya sama seperti di Aerox ya. Ini persis sekali desainnya berbentuk V, warnanya juga sama-sama hitam. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 110/70 ring 13. Jadi terlihat lebih bulat di Aerox ya, karena Aerox menggunakan 110/80. Nah, ini dia penampakannya di bagian kaki-kaki sisi sebelah kiri. Kemudian untuk pengeremannya seperti ini penampakannya di Yamaha Aerox. Jadi disknya non wave, di bagian tengah ada grid dan sensor kecepatan. Kaliper menggunakan 1 piston. Seperti ini. Sedangkan di NMAX, nah di NMAX juga menggunakan disc brake non wave, jadi tidak ada lekukan di bagian permukaannya. Di bagian tengahnya ada grid dan sensor kecepatan, kaliper sama-sama menggunakan 1 piston. Seperti itu ya. Kemudian di bagian dek depan untuk NMAX, walaupun plastik kasar, dia punya tekstur seperti karbon resin. Nah seperti ini teman-teman, jadi nggak polos dia ya. Ada tekstur atau motifnya di bagian plastik kasarnya, kemudian ada kisi-kisi di bagian kiri dan bagian kanannya. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk Aerox, nah Aerox sama-sama plastik kasar di sini, tapi dia tidak punya tekstur atau motif, jadi benar-benar polos. Ada kisi-kisi juga di bagian kiri dan bagian kanannya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Dari bagian kaki-kakinya antara Aerox dan NMAX. Hampir-hampir mirip ya, untuk bagian velg dan disc brake-nya. Nah, untuk full dari bagian depan kurang lebih seperti ini perbandingannya. Nah, kalau kalian lebih suka desain yang mana nih? Antara Aerox dengan Yamaha NMAX. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen teman-teman ya. Nah, sekarang kita naik ke bagian kokpit ya. Jadi untuk NMAX sendiri, dia stangnya posisinya ada di belakang visornya. Nah, beda memang konsepnya ya. Dia dibalut dengan cover plastik kasar full seperti ini. Kanan kirinya ada pemanis abu-abu, kemudian ada sekat di bagian tengah. Nah, untuk teksturnya dia seperti ini, seperti kulit jeruk ya, ada logo Yamaha 3D. Kemudian untuk handle rem kanan kiri dicat warna hitam di NMAX, sedangkan di Aerox dia warnanya chrome seperti ini. Nah, kemudian untuk tombol-tombol di bagian stang di NMAX sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak dekat, ada tombol menu di tengah, ada sen dan klakson. Di sebelah kanan di sini ada starter, ada hazard dan triple S. Sedangkan di Aerox, nah ini dia, jadi di versi standar dia belum ada triple S, kosong ya di bagian atasnya, tapi sudah tersedia hazard di sini. Kemudian ada starter, di sini ada tombol menu, jadi posisi tombol menunya beda. Untuk Aerox di depan sama seperti NMAX lama, kemudian ada lampu jarak jauh, jarak dekat, ada sen dan klakson ya. Nah sekarang kita bandingkan di bagian speedometer ya. Penampakan speedometer dari NMAX seperti ini, tampilannya menurut saya lebih mewah dan lebih elegan ya. Nah, jadi untuk NMAX versi standar layarnya belum TFT. Dia nyalanya warna biru seperti ini, biru dongker ya. Indikatornya di sebelah kiri ada indikator bahan bakar, jam, kecepatan, kemudian ECO sebelah kanan, ada odo atau trip yang bisa kita rubah-rubah melalui tombol menu. Nah, kita pencet ya. Dia akan berubah bisa ke baterai, oil, V-belt, kemudian odo, trip 1, trip 2. Jadi bisa diatur. Nah, kanan kirinya ini digunakan untuk indikator sen. Sedangkan indikator seperti engine check, lampu jarak jauh ada di bagian atas, ada tulisan Yamaha seperti ini. Nah, jadi tampilannya dia lebar speedometernya. Kemudian frame luarnya menggunakan warna hitam plastik halus, sisanya full plastik kasar. Ini dia penampakan speedometer dari Yamaha NMAX. Nah, sedangkan untuk Aerox, nah di Aerox penampakannya seperti ini. Jadi speedometernya dia lebih simple, di Aerox kotak ya, tapi kotaknya dia lebih besar. Nah, seperti ini teman-teman. Nyalanya sama, dia biru dongker. Di sebelah kanan kiri di sini ada tachometer atau sering kita kenal RPM ya. Di bagian bawah indikator bahan bakar, indikator kecepatan, kemudian ada jam di bagian atas dan ada odo yang bisa kita rubah melalui tombol menu ya. Jadi bisa ke trip 1, trip 2, kemudian bisa ke average, indikator baterai, oil, V-belt. Nah, jadi menunya sama dengan yang dihadirkan di NMAX. Nah, kanan kiri di sini ada sen, kemudian indikator yang lain seperti engine check, lampu jarak jauh ada di bagian bawah. Kemudian ada logo Yamaha. Nah, di bagian tengahnya. Untuk batoknya full plastik kasar, teksturnya bintik-bintik hitam, frame-nya menggunakan warna hitam glossy plastik halus. Ini ya, perbandingannya speedometer di Aerox, sedangkan ini di NMAX. Kalau kalian lebih suka yang mana nih tampilan speedometernya antara NMAX dengan
Aerox ya. Oke, lanjut sekarang kita bandingkan ke bagian dashboardnya teman-teman. Jadi untuk Aerox sendiri dia hanya punya satu laci di sebelah kiri tertutup ya. Ketika kita buka di dalamnya ada power charging atau power outlet, tapi belum tipe USB power chargingnya. Nah seperti ini. Kemudian di bagian sebelah kanan, nah di sini terdapat keamanan. Jadi kunci kontaknya masih manual di versi standar, belum smart key. Keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Ada dua tombol di sebelah kanan ya, fuel dan seat untuk membuka tangki dan joknya. Nah, di bagian tengah ada tulisan Yamaha, bahannya full plastik kasar semua seperti ini. Nah, kemudian di bagian tangkinya, nah penampakannya ketika dibuka seperti ini di Yamaha Aerox, dia punya kapasitas 5,5 liter saja. Jadi walaupun dek depan tapi tidak terlalu besar tangkinya. Nah, seperti ini ya. Ketika ditutup, penampakannya akan seperti ini. Full plastik kasar semua, teksturnya bintik-bintik hitam. Nah, sedangkan jika kita lihat di NMAX, untuk NMAX keunggulannya dia punya dua laci kanan dan kiri. Di sebelah kiri lacinya terbuka, ada power charging atau power outlet. Nah, tapi kekurangan dari NMAX power chargingnya ini tidak ada cover di bagian lacinya. Jadi lacinya terbuka ya. Sedangkan di Aerox dia di dalam laci yang tertutup power chargingnya. Tapi untuk ukurannya di NMAX dia lebih besar lacinya. Kemudian di bagian tengah ada keamanan sama belum smart key atau keyless. Keamanannya juga sama mengandalkan kunci stang dan shutter key. Kemudian ada tombol fuel dan seat ya. Nah ini dia untuk membuka tangki dan joknya. Nah NMAX di sebelah kanan dia punya laci tertutup walaupun ukurannya tidak terlalu lebar ya. Nah jadi NMAX punya dua laci, sedangkan Aerox hanya satu laci saja. Kemudian tangkinya di NMAX lebih unggul, ya kapasitasnya 7,1 liter, sedangkan Aerox hanya 5,5. Jauh ya selisihnya. Jadi secara kapasitas tangki di NMAX lebih besar. Nah tampilannya ketika tertutup seperti ini, paduan plastik kasar dan plastik halus di bagian tengah, nah, warna abu-abu seperti ini. Nah sekarang kita bandingkan posisi berkendaranya di bagian kaki. Jadi untuk Aerox karena memang secara desain ini racing look ya, tampilannya sporty, dia desainnya seperti ini. Jadi tidak terdapat selonjoran, hanya datar standar seperti ini ya, dibalut dengan karet atau panel Kevlar. Nah anti slip jadi supaya tidak licin ketika diinjak ya. Ini keset teman-teman. Dek tengahnya sini plastik kasar, atasnya plastik halus. Nah ada tulisan Aerox besar, VVA, variable valve expansion, liquid cool dengan stripping. Nah penampakannya seperti ini. Sedangkan di NMAX, nah keunggulannya memang NMAX ini lebih cocok digunakan untuk jarak jauh, untuk touring lebih nyaman karena terdapat dua posisi berkendara di sini. Jadi bisa selonjoran ke belakang seperti ini atau standar ya. Bisa juga selonjoran ke depan. Nah, apalagi ukurannya sangat luas ya. Baik itu jarak ke atas, ke bawahnya maupun ke kanan kirinya. Ini lega banget teman-teman. Jadi kalian bisa selonjoran dengan sempurna di NMAX. Jadi tentunya nggak gampang pegel ketika perjalanan jarak jauh. Nah di bagian samping sini plastik kasar, atasnya plastik halus tapi warnanya doff di NMAX ya. Beda dengan di Aerox dia glossy. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita naik bandingkan ke bagian jok, bagasi dan bodi belakangnya. Jadi untuk Aerox tampilan joknya seperti ini. Nah keunggulan dari Aerox dia punya jok yang lebih sporty teman-teman. Jadi joknya desainnya naik ke atas, ada gundukan di bagian tengah. Terdapat pemanis jahitan. Nah hitam diberikan jahitan warna putih. Kemudian di sini ada tulisan Aerox. Nah seperti ini. Kemudian ada tambahan lagi pemanis seperti ini ya. Nah jadi memang tampilan joknya ini sporty banget menurut saya. Sedangkan di NMAX versi standar dia polos. Tidak ada yang spesial di bagian jok. Jadi full hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya seperti ini. Di bagian tengahnya sama-sama ada pemisah, tapi di Aerox dia lebih tinggi ya. Untuk ukuran joknya sama-sama luas, tapi di bagian belakang, nah jarak antara gundukan ke belakangnya ini lebih pendek. Di NMAX tapi lebih lebar ke sampingnya. Sedangkan di Aerox dia jaraknya lebih jauh, tapi lebih kecil di bagian belakang. Karena memang secara desain beda ya. Kemudian ketika kita buka, nah di dalamnya ada bagasi. Untuk NMAX kapasitasnya sama dengan Aerox, jadi 25 liter di NMAX. Di Aerox juga 25 liter ya. Cuman keunggulannya Aerox di sini teman-teman, kita bisa membuka joknya full sampai ke depan. Ini seperti ini ya. Jadi ketika kita ingin memasukkan barang ke dalam bagasi itu lebih gampang. Nah, tidak terhalang oleh joknya. Sedangkan di NMAX, nah dia hanya sebatas sini saja. Jadi agak susah nih kalau kalian mau ngelepas aki atau pasang baut aki, ini agak kehalang oleh joknya ini ya. Dia nggak bisa full ke depan. Itu sih kekurangan dari NMAX. Untuk kapasitas bagasi sama, kemudian sama-sama bisa masuk helm full face dengan ukuran yang besar sekalipun tapi harus dibalik. Nah untuk bahannya di bagian jok plastik kasar seperti ini tapi ada teksturnya dia. Nah seperti ini, seperti karbon resin, sedangkan di Aerox dia polos hanya tekstur bintik-bintik ya. Nah untuk aki posisinya sama ada di bagian
depan bagasinya. Kemudian lanjut untuk bagian behel belakang. Jadi NMAX dia punya behel seperti ini teman-teman. Ukurannya cukup besar, cukup oke juga tampilannya, full hitam. Sedangkan di Aerox dia khasnya tidak punya behel di bagian atas. Behelnya ada di bawah. Jadi ada coakan di bawah sini yang berfungsi untuk berpegangan. Nah, kalau kalian mau geser-geser motornya di parkiran, ini bisa di bawah sini. Ini ada coakan ya. Nah, behelnya ada di bawah. Jadi secara desain memang terlihat sporty ya. Dia terlihat polos di bagian atas, tidak ada behel. Nah, kemudian untuk bagian bodi belakang, nah di NMAX bodi belakangnya dia lebih lebar karena memang desainnya gambot ya. Dia dari tengah ke belakang, ini lebar bodinya, kemudian ke belakang. Nah, stop lampnya dia modelnya merosot ke bawah seperti ini, jadi bukan naik ke atas tapi dia ke bawah. Di bagian tengah ada logo Yamaha 3D, kanan kirinya ada stop lamp 2 mata ya. Garis seperti ini warnanya smoke, sudah LED juga. Jadi memang pencahayaannya sudah full LED. Kemudian di bagian bawahnya ini ada sen. Jadi untuk NMAX sennya posisinya ada di bagian bawah kanan kiri teman-teman. Sisanya full plastik kasar ya, dari bagian atas ke bawah ini full plastik kasar semua. Fendernya juga lebar, ada mata kucing di bagian atas, desainnya bulat. Ada lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol keluar, plat nomornya di bagian bawah dudukannya. Kemudian di bagian ujungnya ada mata kucing lagi. Jadi fendernya di NMAX ini lebar dan sangat panjang teman-teman desainnya. Kemudian jika kita lihat di Yamaha Aerox ya, di Yamaha Aerox sama-sama gambot sebenarnya bodinya, tapi dia sedikit lebih ramping jika dibandingkan dengan NMAX. Jadi nggak terlalu ngangkang kalau kalian dibonceng pakai Aerox teman-teman. Nah seperti ini. Jadi dari bagian depan dia kecil langsing, ke belakangnya dia besar. Cuman untuk tingginya, nah di Aerox lebih tinggi. Dia naik ke atas seperti ini desain bodinya. Tuh ya perbandingannya. Kemudian di bagian area bawah sini full plastik kasar semua, hitam, teksturnya bintik-bintik, sisanya polos. Nah kanan kirinya ini behel ya. Behel, kemudian stop lampnya di Aerox lebih simpel, sudah LED ya. Dia warna merah, ke samping seperti ini, dan kecil. Nah, kemudian untuk sennya di Aerox konsepnya berbeda, dia terpisah dengan stop lampnya. Jadi menggunakan fender gantung, di sini ada sen kanan kiri. Sayang memang masih bohlam. Kemudian ada lampu penerangan plat nomor sama fendernya juga cukup lebar dan panjang. Di ujungnya ada mata kucing. Nah, jadi kalau kalian lebih suka yang mana nih? Tampilan bodi belakang yang sporty di Aerox atau lebih garang di NMAX. Nah seperti ini perbandingannya. Jadi yang ini sporty, yang itu garang teman-teman ya. Kemudian lanjut ke sektor mesin dan kaki-kaki belakang. Jadi untuk Aerox ini menggunakan mesin 155 cc VVA ya. Jadi sudah VVA. Kemudian sudah dibekali dengan teknologi Blue Core tentunya yang dipercaya lebih hemat bahan bakar. Nah tampilan dari bagian CVT dan filter udaranya, nah ini tampilannya sama dengan NMAX ya. Karena memang secara basis mesin masih sama. 155 VVA, pendingin cairan atau radiator. Nah seperti ini. Di bagian CVT-nya dibalut dengan cover plastik. Ke atas di bagian filter udara juga full plastik seperti ini, desainnya bulat ya. Nah, suspensi belakangnya di Aerox sudah double, tapi di versi standar dia belum shock tabung. Ini kekurangannya. Dia belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Kemudian di bagian pengereman belakang di Aerox masih tromol. Ini salah satu kekurangannya juga. Belum disc brake depan belakang. Untuk ban belakangnya dia menggunakan IRC dengan ukuran 140/70, ringnya 14, sudah tubeless tentunya. Velgnya sekali lagi desain V ya, warna hitam glossy. Nah kan jika kita bandingkan di NMAX, nah NMAX tampilan cover CVT dan filter udaranya sama persis dengan Aerox ya. Di bagian CVT-nya dibalut dengan cover plastik hitam, ada tulisan Yamaha diukir, desainnya bulat. Di bagian atasnya melengkung, panjang ke belakang. Suspensi belakangnya sama-sama double, tapi keunggulan dari NMAX walaupun ini standar versi termurah tapi sudah shock tabung nih ya. Shock tabung dengan tabung berwarna emas kecoklatan tua. Tapi sama-sama belum ada adjuster. Untuk ban belakangnya di NMAX menggunakan ukuran 130/70, ringnya 13. Velgnya sama ya, hitam, desain berbentuk V. Nah, keunggulan di NMAX dia sudah double disc brake, depan belakang sudah cakram ya. Nah, ini dia penampakannya dari bagian pengereman belakang di NMAX. Kalipernya menggunakan satu piston, discnya non-wave. Penampakan kaf radiator di NMAX, ada kisi-kisi yang melintang ke samping, knalpotnya naik ke atas, ada cover muffler plastik kasar. Teksturnya bintik-bintik di bagian atas, sisanya polos, depannya bintik-bintik. Nih ya, penampakan dari bagian sebelah kanannya untuk area knalpot dan cover radiatornya. Kemudian di bagian swing armnya hitam glossy seperti ini, jadi tidak gampang kotor tentunya ketika terkena noda. Ya, jika kita lihat di Aerox, ini sama persis teman-teman. Desain knalpotnya sama, cover mufflernya juga sama. Nah, yang sedikit berbeda di sini adalah cover radiatornya. Jadi cover radiatornya di Aerox dia tampilannya lebih kotak-kotak seperti itu ya.
Di kotak-kotak, kemudian desainnya garis-garis seperti ini. Nah, jadi kisi-kisinya sama-sama melintang. Sama-sama tidak ada hager, hanya ada karet penahan lumpur di bagian depan, baik itu di Aerox maupun di NMAX. Nah, ini dia ya. Untuk swing armnya di Aerox dia hitamnya doff, bukan glossy. Kalau di NMAX tadi glossy ya. Oke teman-teman, kita akan coba nyalakan pencahayaannya di Yamaha Aerox dan NMAX. Kira-kira akan seperti apa perbandingannya. Nah ini dia tampilan speedometer di NMAX terbaru 2024 fullnya. Sedangkan ini di Yamaha Aerox fullnya seperti ini. Ini dia. Kemudian kita lihat di bagian stop lampnya. Untuk Yamaha Aerox seperti ini. Sesimpel ini tampilannya. Stop lampnya simple, memanjang, ada sen di bagian kanan kiri bawah. Sedangkan ini untuk NMAX. Nah, lebih garang dan agresif. Nah, sekarang kita lihat dari bagian depannya. Nah, penampakan dari bagian depannya kurang lebih seperti ini antara Aerox dengan NMAX. Jadi kalau kalian lebih suka yang mana nih dari kedua motor ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen.